Ya, perkenalkan nama Teteh Resa Regina dari Pasir Jambu, salah satu pegiat UMKM di Kabupaten Bandung, yaitu di bidang agribisnis, salah satunya budidaya buah stroberi ya, dan pemasarannya. Dari mulai sekitar tahun 2003 kayaknya ya, kurang lebih 10-15 tahun lah ya sampai sekarang. Kan dari mulai dulu tuh stroberi California, KP, sampai sekarang ada varietas mencir, Calibrite ya. Jadi udah cukup lama, karena melihat dari peluang pasarnya kan permintaan pasar terus menerus ya. Yaitu kalau Teteh memilih jenis varietas mencir ya untuk saat ini karena memang perawatannya lebih mudah. Terus pertama kita juga menyesuaikan sama permintaan pasar kan ya. Kalau pasar memang mintanya yang stroberi grade misalkan stroberi saga atau stroberi jenis varietas lainnya, memang kita bisa sediakan. Tapi untuk saat ini kita menyediakannya varietas mencir karena memang permintaan pasar. Jadi kita juga kan menyesuaikan dengan peluang pasar. Peluang pasar memang pasarnya perawatannya lebih mudah, terus biayanya lebih terjangkau, waktu tanamnya lebih lama gitu. Kalau produksi stroberi dan lamanya stroberi menghasilkan buah itu bergantung kepada perawatan dari petani ya. Ada yang bisa sampai setahun 2 tahun tetap bagus, produktivitasnya tinggi karena memang perawatannya bagus. Jadi pupuknya, vitaminnya harus terawat lagi gitu. Jadi itu juga menentukan dari bertahan atau tidaknya stroberi sampai waktu yang lama gitu. Kalau jenis produk stroberi yang Teteh pasarkan sekarang sih ada stroberi press, stroberi frozen, dried strawberry yang akan kemudian nanti dikembangkan gitu. Kalau untuk yang press itu untuk permintaan retail, pasar induk. Nah, untuk strawberry frozen untuk pemenuhan pabrik gitu. Terus untuk strawberry dried strawberry itu by request. Untuk strawberry press itu sendiri kan kita ada grade. Kalau di lapangan itu tergantung dari target pasarnya. Kalau untuk retail kan grade A, B, dan C gitu. Nah, kalau untuk pasar ada grade AL, mangkok, CO, CB, itu ada istilah-istilah penamaan dari nama setiap pasar. Jadi setiap pasar tuh berbeda gitu. Range harganya mungkin dari kalau di gramasi ya, ada yang 160 gram itu di kisaran harga 7.000, ada yang 250 gram itu di harga sekitar 8-9.000. Terus ada yang per kilo di kisaran di 40 sampai 45 lah, tapi bergantung kepada ketersediaan barang ya. Kalau makin langka, makin susah, stroberi makin mahal. Kayak yang lain-lain aja, yang kayak cabai, yang kayak gitu juga kan makin tinggi ya. Permintaan pasar makin banyak, terus si harga di lapangan juga makin tinggi gitu. Kalau Teteh memasarkan stroberi kan dulu sudah ada pasarnya ya, tapi untuk meningkatkan kredibilitas kita sebagai perusahaan, yaitu kita harus punya profil yang bagus, branding yang bagus gitu. Seperti profil, kita punya akun sosial media seperti Instagram, TikTok kan sekarang anak muda ya. Anak muda di TikTok rame ya, terus di Instagram rame gitu. Jadi kalau sekarang yaitu kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi melalui sosial media juga kita aktif. Ya minimal sebetulnya bukan untuk target penjualan kita, tapi kalau penjualan kita kan sudah ada kontrak ya. Dengan pasar retail kita kontrak, dengan pasar induk, dengan pabrik itu kita udah ada teken kontrak. Tapi kan kita juga harus ada branding ya. Jadi brandingnya, pemasarannya ya melalui akun sosial media. Jadi di sana kita aktif dengan kegiatan kita sehari-hari. Kalau sejauh ini sih peran Dinas Pertanian terhadap kelompok tani di sini cukup sangat membantu gitu. Kayak lebih fokus kepada pelatihan, terus pemberian pemahaman kepada petani gitu. Nah, salah satu contohnya kemarin kalau nggak salah kita sempat ada pelatihan pembuatan pupuk
pestisida organik tuh. Sekarang kan kalau dilihat dari petani memang kesulitan di pengadaan pestisida dan pupuknya yang tinggi, biaya perawatannya tinggi, dan dinas memberikan pelatihan bagaimana membuat pestisida yang organik gitu. Itu juga cukup membantu kita di lapangan sih gitu. Kalau strawberry bisa menjanjikan bisa tidak itu karena kan kita bisnis perlu mengambil resiko ya. Risiko itu apa ya? Kalau lagi situasi panen banyak, kemarau nih, pasti panen bagus melimpah. Kalau situasi lagi hujan, terus intensitasnya hujan tinggi, otomatis kan produktivitas panennya rendah ya. Pasti itu ada risiko yang harus kita ambil. Entah itu pas lagi banyak ya gitu sih. Kelemahannya strawberry memang ketika musim hujan itu strawberry benar-benar langka, jadi harganya tinggi sekali gitu. Resikonya memang resiko busukan buah gitu ya, tapi keuntungannya karena apa? Karena banyak peluang pasar, banyak permintaan pasar yang diminta oleh pasar gitu. Kalau untuk pesan-pesan ya yang mau memulai bisnis strawberry ini misalnya, sebetulnya kita bisa memiliki cara-cara lain agar misalkan strawberry atau itu lagi situasi banjir tuh strawberry banyak banget kan, kita bisa frozen kan, kita bisa buat strawberry frozen. Bahkan sekarang juga permintaan ada yang strawberry dried, strawberry kering. Jadi permintaan malah ada beberapa permintaan dari ekspor untuk permintaan strawberry kering kayak gitu. Paling pesan-pesannya harus lebih aware di bagaimana kan strawberry buah yang gampang busuk, terus pemasarannya memang mudah, tapi karena gampang busuk itu ya bisa diprosenkan, bisa dibuat produk lain gitu. Terus pemeliharaannya juga intensitasnya harus lebih baik gitu.